Oke, selamat datang kembali di Pecahkan, sebuah konten tempat gue berbagi ilmu tentang stand up komedi. Seperti biasa, kalau lo pengen belajar stand up komedi sama gue, silahkan masuk aja ke pecahkan.com. Itu adalah website di mana lo bisa pre-order buku Pecahkan, buku belajar stand up yang ditulis sama gue dengan Uluan, teman gue stand up comedian dari Malang. Kemudian juga tempat lo bisa beli digital download Pecahkan, sebuah platform di mana video ya, di mana gue akan coba ngajarin stand up sedetail yang ada di bukunya, tapi tentu yang di buku jauh lebih detail. Dan tentunya ada gratisannya, yaitu kompilasi video-video kayak begini yang gue kumpulin untuk membantu lo belajar stand up. Dan kali ini kita akan baca pertanyaan dari Aat Super Tampan. Bang, katanya stand up harus ditulis, tapi pas open mic dengan yang ditulis sama improv lebih pecah yang improv, gimana tuh bang? Kita jawab. Oke, jadi sebenarnya di antara tumpukan begitu banyak video di pecahkan.com yang gratisan, itu gue pernah ngejelasin soal nulis. Jadi Jerry Seinfeld dikenal sebagai orang yang rajin nulis, tapi kemudian Jerry Seinfeld bilang bahwa nulis itu mungkin cuma 20%, 80%-nya adalah delivery. Kaitannya apa dengan pertanyaan orang ini, si Aat Super Tampan? Kaitannya adalah bahwa nulis itu kan bentuk konsep, ya. Terus bagaimana tulisan itu dibawakan yang kemudian selalu jadi masalah. Nah, improvisasi selalu terasa lebih enak dan selalu terasa lebih pecah karena dia tidak ditulis dengan bahasa tulis. Itu maksud gue. Jadi kendala orang dalam menulis materi stand up adalah dia nulis tidak dengan bahasa ngomong, dia nulis dengan bahasa tulis. Sementara bahasa tulis ketika dibawakan di atas panggung terasanya kaku sekali, apalagi mereka yang punya gaya tutur yang spesifik seperti teman-teman yang punya dialek khusus datang dari beberapa daerah di Indonesia. Makanya gue tuh kalau misalnya lagi nulis naskah itu sebisa mungkin memikirkan bahwa naskah ini akan gue bawakan di atas panggung. Jadi titik dan komanya udah gue taruh di situ. Sebagai orang yang juga nulis lagu rap dari tahun 2010, kadang-kadang flow itu juga kelihatan dalam tulisan gue ketika nulis lirik. Satu garis miring itu gue jadiin koma, dua garis miring gue jadiin titik. Ada yang gue kasih ketika gue tulis pakai tangan, ada yang gue kasih begini untuk membantu gue ngasih nada gitu. Jadi dari dulu gue udah nulis dengan membayangkan bahwa itu akan dipanggungkan. Nah, kendala pertama stand up comedian yang ngerasa bahwa tulisannya selalu beda sama improvisasi itu adalah karena tulisannya terlalu kaku dan tidak ditulis seakan-akan itu akan dipanggungkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa nulis tidak terasa sepecah improvisasi? Karena dan ini sebenarnya ajaibnya stand up ya. Karena memang di atas panggungku tuh kita sering banget nemu sesuatu yang, nah ini dia nih harusnya gue olah gitu. Otak kita main aja sendiri, berimprovisasi lalu nemu. Itu memang sering terjadi bahkan di benak orang-orang yang nulis. Gua sering kayak gitu. Gue bawain sebuah beat di atas panggung, kadang-kadang gue baru ngeh bahwa ternyata di bagian ini orang udah ketawa sebelum di bagian ini. Akhirnya gue kasih koma di open mic berikutnya ketika ngembangin beat itu. Terus ada ketika gue nyampe ke sebuah punchline, kemudian gue pikir, kok kepikiran ini ya, coba gue masuk, ternyata kena juga, akhirnya gue simpen. Dan ini bukan cuma gue, Awe juga pernah cerita hal yang sama, Seinfeld juga cerita yang sama, Louis C.K., Ricky Gervais, Dave Chappelle, semuanya juga kayak gitu. Jadi memang itulah salah satu alasan kenapa materi yang kita tulis itu mesti dilatih di atas panggung, di open mic dibawain di open mic, karena itu akan membantu kita ngembangin, karena di atas panggung ada sesuatu yang beda yang nggak muncul ketika kita nulis, yaitu respons penonton. Di atas panggung nih, sebelum manggung deh, ketika kita duduk, kita ngeliat nih orang bereaksi terhadap apa. Di atas panggung kita juga ngerasain, oh orang kena reaksi terhadap ini. Sehingga kita berani untuk ngebuka koridor-koridor berdasarkan informasi yang kita dapatkan ketika kita manggung tadi, atau ketika kita lagi ngeliat orang lain manggung. Kita ngeliat reaksi-reaksi orang ketika dibawa ke sini, dibawa ke situ. Inilah yang nggak kerasa ketika kita lagi nulis. Kan kita sendirian, cuma dari diri kita sendiri. Reaksi itu nggak kita dapatkan. Makanya di video gue yang sebelumnya gue bilang bahwa stand up comedy itu kelihatan kayak monolog tapi sebenarnya dialog karena dibutuhkan timbal balik. Inilah kenapa
improvisasi itu memang bagian dari penulisan. Nah, ini bagian ketiga yang gue pengen bahas, bahwa gue ingetin sekali lagi, udah pernah gue bahas sebelumnya, bahwa menulis itu tidak serta-merta nulis tangan. Memang untuk kebanyakan orang idealnya tulis tangan. Bahkan Jerry Seinfeld yang tadi bilang bahwa dia bilang 20% nulis, 80% adalah bagaimana dibawakannya. Dia waktu itu pernah ngomong sama Ricky Gervais. Dia bilang, lo kalau open mic gimana sih? Ya gue naik aja. Pokoknya gue ada pointers gue ngomong. Terus tanya sama Jerry Seinfeld. Kena semua tuh? Ya kadang kena, kadang enggak. Ya susah untuk bisa bikin lebih besar kemungkinan kenanya gitu. Terus Jerry Seinfeld bilang, ada caranya. Gimana, kata Ricky Gervais? Dengan ditulis, kata dia. Terus kayak nggak gue mau, nggak gue banget gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Dave Chappelle sama Chris Rock juga nggak nulis tangan. Soleh nggak nulis tangan, Mongol nggak tulis tangan. Tapi mereka ngonsep, nulis dalam arti kata nyusun konsep gitu loh. Nulis tuh nggak harus kayak gini, bisa dengan pikirannya gitu. Dave Chappelle nyebut dirinya nulis di atas panggung. Chris Rock nyebutnya dirinya nulis di atas panggung. Jadi cara gue nulis, kata Chris Rock, adalah dengan siapin pointersnya yang pengen gue bahas, terus gue ingat apa yang meresahkan gue, gimana cara gue mau ngomongnya, di atas panggung ngomong aja. Tapi hasil gue omongan itu gue analisa. Yang bagus gue simpen, yang nggak bagus gue buang. Nah udah, dikumpulin deh tuh gitu. Jadi nulis itu ada banyak bentuknya yang teman-teman mesti sadar. Intinya nulis itu adalah konsep, menyiapkan sesuatu. Nggak ada yang konsepnya di atas kertas, ada yang konsepnya audio. Joe Rogan itu bilang sering kalau misalnya dia lagi nyetir, itu dia ngeluarin aplikasi di iPhone-nya dia, di mana dia nulis terus kemudian tulisannya bisa jadi kata-kata kan. Enak buat dia karena bahasa Inggris akurat banget tuh kalau misalkan spell checking. Bahasa Indonesia kadang-kadang nggak seakurat itu. Jadi dia ngomong aja, dia ngomong terus di record, terus dia lihat, oh gini tulisannya. Oke, biar gue inget aja gitu. Terus udah dia bawain, dan ketika dia manggung kan dia seringnya di Comedy Store di Los Angeles, itu dia nggak ngerekam video, dia ngerekam audio. Jadi dia inget kata-katanya dia. Jadi lebih ke auditif gitu nulisnya. Tapi intinya nulis yang dimaksud adalah konsep. Ada yang pakai kertas, ada yang secara audio, ada yang secara video. Tapi nggak ada orang yang naik ke atas panggung nggak tahu mau ngapain. Itu sangat dihindari. Nah itulah jawaban kenapa terasanya yang ditulis sama yang diimprov lebih pecah yang improv. Ya. Oke, kita tutup videonya sampai sini. Jangan lupa kalau pengen belajar stand up comedy sama gue, masuk ke pecahkan.com.